teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvations, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam dan salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23 hingga 25. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada malam hari ini diberi judul lahir baru atau baru lahir. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada orang-orang Kristen pada masa itu di banyak tempat yang sedang mengalami penganiayaan atau penderitaan oleh karena kesetiaan mereka mengikut Tuhan. Saudara sekalian, kesetiaan mengikut Tuhan merupakan salah satu ciri, bukti dari seorang yang telah dilahirkan kembali. Seorang yang dilahirkan kembali secara rohani oleh Roh Kudus setelah dia menerima kebenaran firman, menerima Sang Juru Selamat di dalam kehidupannya, akan mengalami perubahan hidup secara menyeluruh. Perubahan itu
meliputi bukan hanya perubahan secara moral, saudara sekalian. Misalnya dari seorang yang dulunya berbuat jahat, kini menjadi orang yang berbuat baik, dulu berkanjang dalam dosa, kini menjaga hidup yang suci. Tapi juga saudara sekalian, di dalam kaitannya dengan Tuhan, khususnya dalam hal kerohaniannya, dia menuntut diri untuk hidup setia kepada firman Tuhan, hidup semakin memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya dipenuhi dengan satu komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kemampuan, akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, orang yang lahir baru berbeda dari orang yang baru lahir, saudara. Baru lahir di sini bukan menunjuk kepada waktu kelahiran, tetapi baru lahir di sini menunjuk pada perubahan yang hanya tampilan luar saja, saudara sekalian. Mengalami perubahan dalam tingkah laku, tetapi sayangnya itu hanya penampilan luar, sedangkan tidak ada perubahan di dalam hatinya. Nah, orang seperti ini, saudara sekalian, bisa kelihatannya saleh, kelihatannya alim, kelihatannya baik, tapi sebetulnya di dalam hatinya dia tidak mengasihi Tuhan maupun sesama manusia. Kebaikan, kesalehan, kealiman dari seseorang yang cuma tampak di luar bisa dipakai sebagai kedok atau topeng untuk menutupi kejahatannya, saudara. Bukankah saudara sekalian ada orang-orang yang nampaknya alim ternyata dia menipu orang lain, bukan? Ada orang-orang yang memperalat orang lain untuk memenuhi kepentingannya sendiri, bukan? Nah, orang-orang ini saudara sekalian, mereka tidak mengasihi Tuhan maupun sesama manusia, tapi yang mereka kasih adalah dirinya sendiri. Dan apa yang mereka cari, saudara sekalian, adalah keuntungan kehidupan di dunia ini, bahkan kemuliaan, kekayaan, dan sebagainya. Nah, tadi kita baca dalam ayatnya yang ke-24 bahwa kehidupan di muka bumi ini, semua yang hidup itu seperti rumput, saudara sekalian. Bahkan kemuliaannya itu seperti bunga rumput. Hanya sebentar, hanya sementara, kemudian akan mati, kemudian akan binasa, saudara. Nah, saudara sekalian, tetapi dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan firman Allah itu tetap selama-lamanya. Ya, berbahagialah saudara sekalian setiap orang yang bukan merindukan kekayaan atau kehidupan duniawi ini, tetapi yang memiliki keinginan, hasrat yang kuat untuk selalu mencari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Karena firman Tuhan itu sifatnya kekal, saudara. Nah, orang yang lahir baru, dia berusaha untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara sekalian, menarik sekali dalam ayatnya yang ke-22, Rasul Petrus memberikan satu nasihat bagi orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali dalam hidupnya. Dikatakan demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ayat ini bersambung dengan ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali. Nah, karena telah dilahirkan kembali, maka nasihat di dalam ayat 22 itu perlu dilakukan, saudara. Yaitu apa? Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, kalau kita bersama-sama pelajari dengan seksama ayat ke-22 ini, saudara sekalian, ada hal yang menarik. Orang yang telah dilahirkan kembali secara rohani itu bukan hanya dimampukan untuk mengamalkan kasih persaudaraan, dalam hal ini adalah kasih antar saudara seiman, tetapi juga dinasihatkan untuk mengamalkan kasih agape, saudara sekalian. Kasih persaudaraan bukan hanya diamalkan dengan tulus ikhlas
atau dalam bahasa asli bisa diterjemahkan dengan tanpa pura-pura, tanpa kepalsuan, tanpa munafik. Tetapi juga orang-orang yang telah dilahirkan kembali dinasihatkan untuk dengan bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa perhatikan, saudara. Yang pertama, kata mengasihi di sini adalah agapao atau mengasihi dengan kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah, kasih ilahi, yaitu kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau memberi diri, menyerahkan diri, bahkan rela berkorban bagi pihak yang dikasihi. Kasih agape menggambarkan kebajikan yang tidak bisa dilawan oleh apapun juga, saudara. Nah, kasih inilah yang dinasihatkan kepada setiap orang yang telah dilahirkan kembali untuk dilakukan, diamalkan di dalam kehidupan keseharian. Dan hal yang kedua, saudara sekalian, kasih ini juga harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan dari hati yang bersih. Berarti tidak ada niatan-niatan tertentu yang tidak baik tatkala melakukan kasih itu. Kemudian berikutnya, saudara sekalian, yang ketiga, kasih itu harus diamalkan dengan segenap hati. Nah, kasih itu di dalam bahasa aslinya dikatakan dengan segenap hati itu bisa diterjemahkan dengan segenap kemampuan, dengan semaksimal mungkin, dengan segenap daya. Menarik, saudara sekalian, bahwa kata ini dipakai di dunia atletik untuk menunjukkan seorang atlet yang dengan usaha yang keras semampu mungkin, sekuat mungkin memenangkan pertandingan, saudara. Nah, inilah yang digambarkan dalam kata segenap hati itu. Dan yang berikutnya, saudara sekalian, kata ini dalam bentuk present. Itu berarti kasih ilahi, kasih agape itu harus diamalkan terus-menerus, tidak berhenti, saudara sekalian. Nah, ini pesan yang sangat indah diberikan kepada kita, orang-orang yang telah dilahirkan kembali harus mengamalkan kasih ilahi itu dengan terus-menerus, dengan sungguh-sungguh atau dari hati yang bersih, dan juga dengan segenap hati, segenap kemampuan kita, semaksimal yang kita bisa di dalam hidup ini untuk menyatakan kasih yang tidak terbatas, kasih yang walaupun kasih yang mau memberi, rela berkorban dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan ini bukankah tidak setiap orang di sekitar kita menyenangkan hati kita, bukan? Tapi pada saat ini, saudara sekalian, kita diingatkan kembali agar kita mempunyai kasih ilahi, kasih kebajikan yang tidak bisa dilawan oleh apapun juga, saudara. Kiranya, saudara sekalian, malam hari ini kita sungguh-sungguh makin diteguhkan menjadi orang-orang yang telah dilahirkan kembali, bukan orang-orang yang hanya memiliki kebaikan sebatas penampilan saja, kesalehan hanya sebatas penampilan luar saja. Tapi kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, terutama saudara-saudara seiman, dengan kasih ilahi. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, Tuhan, secara khusus Tuhan, untuk setiap kami, tolonglah kami untuk kami memiliki dan mengamalkan kasih ilahi dalam kehidupan ini. Khususnya Tuhan, tatkala kami saat ini menghadapi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan, kasih ilahi itu makin nyata, makin nampak di dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, tolonglah juga Tuhan, agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Berkatilah kiranya Tuhan untuk setiap tenaga medis, dokter, perawat yang menangani, yang berusaha mengobati para pasien, khususnya mereka yang terkena dampak virus COVID-19. Kiranya Tuhan lindungi mereka, memberikan kesehatan senantiasa bagi mereka. Demikian juga Tuhan untuk setiap pasien, khususnya mereka yang sakit
oleh karena COVID-19 ini. Semakin banyak dari mereka Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Kasus pertambahan dari orang-orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan makin mendekati nol, dan juga jumlah orang yang meninggal oleh karena kasus COVID-19 ini juga kami harapkan Tuhan, kami rindukan semakin mendekati nol, dan kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan pulihkan negeri kami, pulihkan negara-negara lain yang juga mengalami kondisi serupa, dan tolonglah juga Tuhan untuk pemerintah di dalam melakukan kebijakan-kebijakan tertentu agar senantiasa melakukan yang terbaik. Demikian pula Tuhan, khususnya untuk setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat oleh karena masalah keuangan, masalah pekerjaan terkait adanya pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh mohon pertolongan dan pemulihan Tuhan atas mereka, juga jalan keluar dalam menghadapi masa-masa demikian. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.